Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas latihan soal PPK dengan materi sosial kultural. Di sini materi yang akan kita pelajari tentang materi kompetensi sosial kultural itu bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip. Kompetensi ini perlu dimiliki setiap pemegang jabatan agar dapat menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya secara efektif sebagai perekat bangsa yang memiliki. Nah, ini poin-poinnya yang kita akan bahas ya, tentang kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, lalu kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Berikut ini struktur seleksi kompetensi PPK, materi, dan pembobotan nilai. Di sini kita ngambil yang sosial kultural ya. Ini bobot nilai tertingginya itu 4, nilai terendahnya itu 1, tidak menjawab itu 0. Totalnya terdiri dari 20 soal ya. Tapi di sini saya hanya membahas sekitar 4 soal dulu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Anda bekerja dalam sebuah tim proyek lintas budaya. Dalam beberapa rapat terjadi kecenderungan sebagian anggota mendominasi pembicaraan, sementara anggota lain dari latar belakang berbeda menjadi pasif karena merasa kurang dihargai. Hal ini mempengaruhi kualitas ide yang dihasilkan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menegaskan aturan rapat agar setiap anggota mendapat kesempatan berbicara secara bergiliran dan diskusi berjalan lebih terstruktur. B. Membiarkan kondisi tersebut karena biasanya anggota yang aktif memang lebih memahami pekerjaan dan lebih cepat memberikan solusi. Yang C. Mengganti anggota yang kurang aktif dengan anggota baru agar diskusi menjadi lebih dinamis dan produktif. D. Mengubah metode rapat menjadi diskusi kelompok kecil agar anggota yang pasif lebih nyaman menyampaikan pendapatnya. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 1. Jawaban dengan skor yang paling tinggi itu kan 4 ya, yang paling rendah itu 1. Ini jawaban terbaik itu di skor yang nomor D ya, 4. Kita lihat yang D. Mengubah metode rapat menjadi diskusi kelompok kecil agar anggota yang pasif lebih nyaman menyampaikan pendapatnya. Kenapa D yang paling tepat? Karena menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, sehingga semua anggota tim dapat berkontribusi tanpa tekanan dominasi dalam forum besar. Kita analisis opsi lain. Yang A, skornya 3. Yang A ini menegaskan aturan rapat agar setiap anggota mendapat kesempatan berbicara secara bergiliran dan diskusi berjalan lebih terstruktur. Ini poinnya cuma 3. Alasannya, ini baik karena mengatur partisipasi, tetapi belum tentu mengatasi hambatan psikologis anggota yang pasif. Jadi makanya nilainya 3. Lalu yang B. Membiarkan kondisi tersebut karena biasanya anggota yang aktif memang lebih memahami pekerjaan dan lebih cepat memberikan solusi. Ini skornya 1. Ini tidak tepat karena membiarkan ketimpangan partisipasi yang dapat menurunkan kualitas keputusan tim. Lalu yang C. Mengganti anggota yang kurang aktif dengan anggota baru agar diskusi menjadi lebih dinamis dan produktif. Ini skornya 2. C. Skornya 2 kurang tepat karena menghindari masalah inti dan tidak memberdayakan anggota yang ada. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya paling tepat yang D ya, yang skornya 4. Lanjut ke soal yang kedua. Anda bekerja dalam tim yang anggotanya memiliki latar belakang suku, agama, dan usia yang beragam. Dalam rapat muncul perbedaan pendapat terkait pembagian tugas karena adanya prasangka terhadap kemampuan sebagian anggota. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menegur anggota yang menyampaikan stereotip dan mengarahkan tim kembali pada tujuan profesional proyek. B. Memfasilitasi diskusi terbuka agar setiap anggota dapat menyampaikan pandangan dan menunjukkan kompetensinya secara objektif. Yang C. Mengusulkan pembagian tugas dilakukan secara undian agar dianggap lebih netral dan menghindari konflik.
Yang D, melakukan pendekatan personal kepada anggota tim untuk membangun komunikasi sebelum dibahas dalam forum rapat. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 2. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang terbaik untuk skor yang paling tinggi, yang 4 ya, itu B. Kita lihat yang B. Memfasilitasi diskusi terbuka agar setiap anggota dapat menyampaikan pandangan dan menunjukkan kompetensinya secara objektif. Yang B, skornya paling tinggi, paling tepat karena mendorong inklusi, dialog terbuka, dan penilaian berbasis kompetensi sehingga akar masalah berupa prasangka dapat dikurangi secara konstruktif. Kita analisis opsi lain ya. Yang A, skornya 3, kita lihat yang A. Menegur anggota yang menyampaikan stereotip dan mengarahkan tim kembali pada tujuan profesional proyek. Kenapa ini nilainya cuma 3? Kita lihat. Baik karena menegaskan profesionalisme, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan akar prasangka dalam tim. Makanya skornya hanya 3. Lalu yang C. Mengusulkan pembagian tugas dilakukan secara undian agar dianggap lebih netral dan menghindari konflik. Ini hanya 1 skornya. Yang C, skornya 1, tidak tepat karena menghindari masalah tanpa menyelesaikan akar konflik dan kompetensi. Lalu yang D, melakukan pendekatan personal kepada anggota tim untuk membangun komunikasi sebelum dibahas dalam forum rapat. Ini skornya 2 ya. Kita lihat yang D skornya 2, cukup baik untuk membangun komunikasi, tetapi tidak efektif jika tidak disertai penyelesaian di forum tim secara terbuka. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat yang B ya, ini skornya 4. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sebuah grup percakapan digital internal instansi muncul perdebatan yang cukup intens terkait isu sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan preferensi kelompok tertentu. Diskusi tersebut mulai berkembang ke arah pengelompokan kubu atau polarisasi di antara pegawai yang berpotensi mengganggu koordinasi kerja sehari-hari. Tindakan yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Mengingatkan rekan-rekan di grup secara sopan mengenai kode etik PPK, pentingnya menjaga netralitas serta mengarahkan kembali percakapan pada agenda kerja yang lebih prioritas. B. Memilih untuk tidak memberikan komentar apapun agar tetap netral dan tidak memperburuk situasi, serta fokus pada pekerjaan masing-masing. C. Menghubungi administrator grup untuk menonaktifkan sementara kolom komentar atau menghapus percakapan yang dianggap memicu perdebatan. Yang D. Melaporkan tangkapan layar percakapan tersebut kepada atasan atau unit kepegawaian agar pihak yang terlibat diberikan keteguran resmi. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 3. Kita lihat. Yang nilainya paling tinggi itu yang A ya. Kita lihat yang A. Mengingatkan rekan-rekan di grup secara sopan mengenai kode etik PPK, pentingnya menjaga netralitas, serta mengarahkan kembali percakapan pada agenda yang lebih prioritas. Ini skornya 4 ya. Alasannya, ini menunjukkan peran aktif sebagai perekat bangsa dalam lingkungan kerja, dengan mengingatkan secara persuasif dan menjaga komunikasi yang sehat. Anda membantu menghentikan potensi polarisasi tanpa memperuncing konflik, sekaligus mengarahkan kembali fokus pada kepentingan organisasi. Lalu skor yang B, skornya 2. Kita lihat yang B. Memilih untuk tidak memberikan komentar apapun agar tetap netral dan tidak memperburuk situasi serta fokus pada pekerjaan masing-masing. Yang B skornya hanya 2, bersikap netral dan tidak terlibat langsung dalam menghindari konflik pribadi, namun pendekatannya pasif ini berisiko memberikan polarisasi berkembang tanpa adanya upaya meredam dan meluruskan situasi, jadi poinnya hanya 2. Lalu yang C, menghubungi administrator grup untuk menonaktifkan sementara kolom komentar dan menghapus percakapan yang dianggap memicu perdebatan. Ini skornya 3. Yang C skornya 3, ini efektif untuk meredam percakapan yang memicu polarisasi secara teknis di ruang digital. Namun, tindakan ini belum tentu menyentuh akar masalah karena tidak memberikan edukasi dan penguatan nilai secara langsung kepada pihak yang terlibat. Lalu yang D, skornya hanya 1. Kita lihat yang D ya.
melaporkan tangkapan layar percakapan tersebut kepada atasan atau unit kepegawaian agar pihak yang terlibat diberikan teguran resmi. Ini skornya hanya 1, yang D skor 1 karena terlalu bersifat formal dan reprensif. Langkah ini berpotensi memperkeras polarisasi antar pegawai karena langsung membawa masalah ke ranah disiplin tanpa upaya pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tinggi itu yang A ya, ini skornya 4. Lanjut ke soal yang keempat. Instansi Anda menerima penempatan kelompok pegawai baru dari program afirmasi wilayah terpencil yang memiliki latar budaya, komunikasi, serta kebiasaan kerja yang cukup berbeda. Seiring waktu, sebagian pegawai lama mulai menunjukkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak melibatkan mereka dalam kegiatan proyek strategis. Sebagai bagian dari pegawai lama, sikap yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Mengusulkan dalam forum resmi pembagian tugas yang dipisah antar pegawai lama dan pegawai baru agar masing-masing kelompok dapat bekerja sesuai dengan pola yang dianggap paling nyaman. Yang B, mengajak pegawai baru untuk terlibat dalam tim kerja Anda, membantu mereka memakai budaya kerja yang berlaku, serta mendorong rekan-rekan pegawai lama lainnya untuk membangun kerjasama yang lebih inklusif. Yang C, menyarankan kepada unit pegawaian agar diberikan pelatihan adaptasi budaya terlebih dahulu kepada pegawai baru sebelum mereka ditempatkan pada tugas inti. Yang D, memberikan arahan pribadi kepada pegawai baru agar lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan ritme kerja yang sudah berlaku di lingkungan pegawai lama. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lihat pembahasannya. Yang jawaban skor paling tinggi itu yang B ya. Nilainya 4, kita lihat yang B. Mengajak pegawai baru untuk terlibat dalam tim kerja Anda, membantu mereka memahami budaya kerja yang berlaku, serta mendorong rekan-rekan pegawai lainnya untuk membangun kerjasama yang lebih inklusif. Ini skornya 4 ya. Kita lihat yang ini kenapa skornya 4 ya. Ini mencerminkan praktik inklusi sosial yang kuat. Anda tidak menciptakan batas antar kelompok, melainkan membangun jembatan melalui kolaborasi langsung dalam pekerjaan sehari-hari sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan bersama. Lalu kita lihat opsi lain, yang A, skornya 1. Kita lihat yang A. Mengusulkan dalam forum resmi pembagian tugas yang dipisah antar pegawai lama dan pegawai baru agar masing-masing kelompok dapat bekerja sesuai dengan pola yang dianggap paling nyaman. Kenapa yang A ini skornya hanya 1? Ini merupakan pendekatan yang kurang tepat karena justru memperkuat segregasi antar kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepekaan terhadap keberagaman dan dapat menghambat integrasi sosial di lingkungan kerja. Makanya ini skornya hanya 1 ya. Kita lihat selanjutnya yang pilihan C, menyarankan kepada unit kepegawaian agar diberikan pelatihan adaptasi budaya terlebih dahulu kepada pegawai baru sebelum mereka ditempatkan pada tugas inti. Ini skornya 3 ya. C skornya 3, langkah ini cukup baik karena mendorong proses adaptasi melalui pelatihan formal. Namun, tanpa dukungan interaksi sosial langsung di lingkungan kerja, upaya ini belum cukup untuk mengatasi jarak sosial yang terjadi. Makanya yang C ini skornya hanya 3 ya. Lalu yang D, memberikan arahan secara pribadi kepada pegawai baru agar mereka lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan ritme kerja yang sudah berlaku di lingkungan pegawai lama. Ini skornya hanya 2. D skornya 2 karena ini menitik beratkan pada penyesuaian satu pihak saja sehingga kurang mencerminkan keseimbangan dalam membangun pemahaman antar budaya di lingkungan kerja. Jadi untuk soal nomor 4 jawaban yang paling tepat yang B ya, yang skornya 4. Sekian pembahasan dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.